Assalamualaikum sahabat online semuanya. Kembali lagi di channel YouTube aku, Mak Siva dan Iji Daulay. Oke Mak, seperti biasa ya Mak, share lagi kegiatanku di hari ini. Masih dengan rutinitas ibu rumah tangga, dengan kegiatannya yang itu-itu aja, tapi harus tetap dikerjakan ya Mak, secara ikhlas dan secara waras. Di sini Mak, aku mau pakaikan baju Dede Aisyah karena dinya itu baru selesai mandi ya Mak. Tapi sebelum dipakein baju, tadi aku ambilin baju-bajunya dulu. Dan apa namanya, ini dia itu udah kedinginan ya Mak. Sebenarnya kalau dia bisa ngomong, "Mak, cepatlah Mak, pakaikan bajuku." Yang Mama pikirnya aku nggak kedinginan, rasaku udah kayak gitu ya Mak. Karena dari tadi tuh Mak ada aja yang aku kerjakan. Padahal Dede Aisyah itu udah selesai mandi gitu kan. Seharusnya kan langsung pakai baju, tapi ada inilah, ada itulah, pokoknya adalah kegiatanku ya Mak. Terus sudah lanjut lah ya, banyak kali pun cakap. Lanjut lagi Mak, ini aku masih pakein baju Dede Aisyah. Sekarang itu Mak, si Aisyah ini udah pinter ya Mak. Kalau misalkan dia ditinggalin di kamar ini sendirian Mak, dia itu udah pandai Mak menangis, memanggil-manggil orang, menjerit-jerit lah dia Mak. Tapi kalau ditengoknya ada orang, entah apa gitu kan, di situ main kakaknya, abangnya, nah itulah dia nggak nangis Mak. Tapi kalau ditengoknya sepi, diem-diem baik, nangis lah dia itu. Terus Mak, apa tuh namanya, apa ya tadi mau aku bilang, padahal aku ada mau bilang loh. Oh, ada lah ya kan yang nanya di videoku, Mak Sipa tinggal di mana? Aku tuh tinggal di Medan ya Mak, tepatnya di Medan Tembung. Karena mereka tuh nanya kenapa kok sayurannya murah-murah waktu aku food prep dan bongkar belanjaan kemarin itu kan Mak. Dan baru itu, asal kalian tahu ya Mak, aku itu dapat belanjaan murah bukan karena di sini tuh murah-murah gitu, enggak ya Mak. Sebenarnya aku memang cari yang murah gitu. Jadi tuh aku kalau belanja seringnya tuh udah agak siang gitu Mak. Jadi kan mereka tuh udah mau tutup. Jadi orang tuh kadang ngabisin ngabisin barang-barang orang itu, misalkan kayak timun orang tuh tinggal berapa kilo lagi. Kayak kemarin kan aku beli timun sekilonya itu cuma 2.000 gitu kan Mak. Nah itulah Mak, aku beli murah. Jadi aku kalau harga normalnya tuh ya ada yang 4.000, ada yang 6.000 gitu. Tapi karena aku carinya memang yang murah, jadi aku belanjanya siang-siang Mak. Jadi kalau misalkan kalian tanya aku tinggal di mana, kenapa murah, sebenarnya bukan karena tempat tinggalnya ya Mak. Karena akunya aja memang cari yang murah gitu. Terus lagi kan Mak, aku itu modelnya kalau misalkan aku beli kentang. Kentang itu kan kalau yang kecil lebih murah kan daripada yang besar. Kadang suamiku bilang kan Mak, kalau misalkan suamiku tuh bantuin masak, kan aku suruh kupas kentang gitu kan, baru dia bilang, "Kenapa sih Mak kalau beli kentang itu yang kecil-kecil gini, kan payah mengupasnya," katanya. Baru ku bilang lah, "Sayangku, cintaku, tayang-tayang bucuku, kalau kentangnya besar harganya pun lebih mahal," ku bilang lah kayak gitu. Jadi menurutku Mak, ukuran itu nggak jadi nggak jadi permasalahan gitu ya Mak. Begitu juga dengan sayuran-sayuran yang lain gitu. Kalau misalkan mungkin harga kangkung di pagi hari itu 1 ikat 2.000. Nah, pas kita beli siang udah mulai layu lah kangkungnya ya kan. Nah, harganya itu bisa 2 ikat 3.000 Mak, kayak gitu. Udah gitu kalau misalkan ada tomat yang besar atau yang kecil, aku pasti pilih yang kecil karena sama-sama tomat. Kayak gitulah aku ya Mak, makanya aku dapat selalu belanjaan yang murah. Udah gitu satu lagi Mak, aku itu kalau mau belanja, aku nyampe nih kan di pajak, aku nggak langsung belanja Mak, aku keliling dulu di pajak itu, naik kereta kan. Terus aku cek harga Mak dari ujung ke ujung. Baru ku ingat lah, oh tadi di sana sekian harganya, tadi di sana sekian harganya, kayak gitu Mak. Makanya insya Allah aku selalu dapat yang murah. Memang sih Mak, kelemahannya itu kalau kayak gitu kita makan waktunya lebih banyak terbuang. Cuman alhamdulillahnya Mak,
kita irit di biaya mak. Jadi kalau misalkan seharusnya kita ngeluari budget cabe 12.000 seperempat, kadang aku bisa dapat harga yang 10.000 per satu item ya mak. Kadang kita kan harus beli cabe, bawang, tomat, sayur, ikan. Nah disitulah mak, makanya aku bisa dapat yang murah, terus dapat belanjaannya tuh banyak kayak gitu ya mak. Jadi kalian kalau misalkan mau tips belanja murah, yang pertama mak, kalian piginya itu ke pajak itu agak siang ya kan. Jadi sayuran udah layu. Jadi kalau misalkan sayuran layu, kita sampai rumah nggak apa-apa dia layu, kita bersihin langsung masukkan ke dalam Tupperware, kita tutup rapat. Nanti pas kita mau masak, kita cuci, kita rendam air aja dulu, nanti dia balik lagi seger kok, kayak gitu ya. Terus kalau kayak misalnya ikan janganlah pula kita pilih yang busuk kan, tapi kita pilih aja lah yang dia insangnya masih seger, cuman kadang perutnya agak pecah gitu pun nggak apa-apa sih mak, menurutku sih kayak gitu ya. Tapi memang ada lah ya mungkin yang orang-orang yang ekonominya mungkin di atas aku lah istilahnya. Kalau kami kan ekonominya ya mana ya, dibilang susah sih ya enggak ya mak, cuman dibilang kaya juga enggak. Tapi kalau misalkan mau beli apa-apa aja, insya Allah selalu ada rezekinya gitu ya mak, apalagi kayak kebutuhan anak-anak gitu ya mak. Tapi mak, kalau cara aku mengolah uang belanja supaya aku dapat banyak ya kayak tadi tuh ya mak, aku belanja cari yang murah, udah gitu kalau misalkan mahal aku cari alternatif lain. Pokoknya kayak gitulah ya mak. Jadi kalian nggak usah heran kenapa aku dapat belanjaan yang murah, karena memang ku cari yang murah mak, dan aku nggak capek ya mak keliling-keliling pajak itu untuk cari yang murah gitulah ya mak, kira-kiranya. Mudah-mudahan kalian ngerti lah ya maksud aku. Sebenarnya aku ini dapat gelar dari keluarga mamaku itu Wairit ya mak. Jadi orang mamaku itu sama kakakku sama adikku, orang itu manggil aku Wairit karena apa mak? Karena aku satu memang perhitungan, yang kedua aku memang irit mak. Kadang aku mikir kayaknya misalkan aku udah jajan pagi gitu kan, beli misalkan pengen kan sekali-sekali, aku kan nggak suka kopi ya, nggak suka minum-minum kopi teh gitu, cuman kadang kepengen aja gitu sekali-sekali. Ya udah aku beli kopi sekali kan, terus rupanya siangnya nagih lagi gitu kan mak, pengen minum kopi lagi. Pagi kopi panas, siangnya pengen kopi yang dingin kan kayak gitu. Terus aku mikir mak, banyak kali lah jajanku. Tadi pagi udah minum kopi aku, ini siang mau minum kopi lagi aku. Nah disitulah aku mikir mak, jadilah aku nggak jadi ngopi. Terus kalau beli sayur-sayuran, aku pilihnya yang murah kayak yang aku bilang tadi. Sedangkan orang mamaku, orang kakakku kalau misalkan belanja, adekku, mana yang duluan dapat depan mata itulah yang dibeli orang itu. Satu lagi orang itu modelnya nggak mau ribet gitu ya mak. Kalau ada kentang yang besar ngapain beli yang kecil lah, kayak gitulah orang itu ya mak. Makanya lah dibilang orang itu aku Wairit. Dan kayak gitulah cerita aku kan mak, jadi curhat aku. Lanjutlah ya mak, kita ke video. Ini tadi aku mandiin Dede Aisyah itu di dapur ya mak, karena tadi tuh di kamar mandiku tuh penuh sebelum aku mencuci baju. Jadi aku mandiinnya di dapur. Terus tadi aku buang air mandinya dulu ke kamar mandi. Lanjut aku mau ngepel-ngepel karena airnya kan pada apa namanya itu nyiprat-nyiprat ke sana kemari gitu kan mak. Kalau aku baru selesai cuci piring, baru selesai mandiin bocil, airnya itu suka kemana-mana. Jadi langsung dilap dulu gitu ya mak, karena kalau nggak dilap ujung-ujungnya bisa-bisa nanti kakak Sipa atau abang Iji yang jatuh gitu. Oh ya mak, kalian nonton videoku ini lagi apa mak?
Kalian boleh ya share-share di kolom komentar. Gimana sih kalian kalau belanja ke pajak? Apa ada yang seperti aku mau cari yang murah? Terus apa ada juga yang seperti aku tim Wairit? Atau kalian tim yang nggak mau ribet gitu, nggak apa-apa mahal dikit, yang penting nggak capek. Kalau aku mendingannya capek ya mak, yang penting dapat yang murah. Kalau aku gitu ya mak. Terus kalau misalkan kan aku ikut wirid nih kan, aku ikut wirid. Kalau aku pesan makanan, budgetnya sekian gitu kan. Terus kalau aku buat lebih murah, pasti aku lebih milih yang buat sendiri mak. Satu lagi aku nggak takut untuk mencoba, misalkan aku kan nggak pandai nih wirid untuk masak-masak besar gitu kan. Ya udah aku belajar aja mak. Kayak waktu itu aku pernah wirid, aku masak mie sop kan. Ya udah aku tengok aja di YouTube kalau sekitar sekian orang berapa mie-nya gitulah. Pokoknya otodidak aja, tapi kita baca referensi-referensi di Google atau di YouTube kayak gitu ya mak. Mudah-mudahan aja dengan keiritanku ini aku bisa segera punya rumah ya mak. Karena aku tuh memang kok jadi memeng. Karena aku tuh memang mak pengen kali punya rumah ya mak. Karena aku pengen punya rumah sesuai sama konsep yang aku mau kayak gitu loh mak. Aku pengen punya rumah nuansanya putih sama ungu. Terus nanti di samping rumahku ada halaman yang luas kayak gitu loh mak. Jadi kadang kalau misalkan aku irit-irit terus irit aja aku belum bisa punya rumah gitu kan mak. Apalagi kalau misalkan aku boros yang jajan, dari segi belanjaan aku boros juga, nggak pinter ngolah. Kapan coba mak aku mau punya rumah kayak gitu ya. Cuman sebenarnya bukan aku ngeluh ya mak, tapi aku lebih ke mengkaji diri aja di mana salahnya. Apa mungkin karena kurang bersyukur, kita kan nggak pernah tahu ya kan mak. Terkadang kita mungkin dalam hati ini merasa lebih baik dari orang lain. Makanya ya kita belum dikasih rumah, tapi nggak tahu lah ya mak. Mudah-mudahan aja Allah memberikan kami rezeki sekeluarga supaya kami bisa punya rumah dengan punya rumah yang belinya pakai uang yang rezeki yang barokah kayak gitu ya mak. Amin ya Allah. Aduh sampai merinding aku mak. Lanjut lagi ya mak, di sini aku mau nyapu rumah karena aku kebanyakan cerita jadi aku lupa videonya ya kan mak. Buat kalian di luar sana bunda-bunda, emak-emak, ya kita nggak usah malu lah ya kan mak, cari belanjaan yang murah. Kalau aku sih kalau ada yang murah ngapain yang mahal ya kan. Terus di sini aku mau ngelihat adik Aisyah dulu karena tadi selesai mandi aku pakein baju. Aku tinggal kerjaan dan ternyata dia sudah tidur. Adik Aisyah itu baik budi ya mak. Dia nggak rewel, dia tahu mamanya harus kerjaan, dia tahu mamanya kalau pagi banyak kerjaan gitu ya mak ya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak ya juga ya mak buat kalian yang udah selalu support channel aku sampai detik ini. Masya Allah, alhamdulillah. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sejauh ini channelku sudah mulai berkembang walaupun hanya sedikit. Tapi aku tuh bersyukur ya mak. Dan aku berharap semoga aku bisa segera gajian. Terus aku juga mau ucapin mohon maaf kalau terkadang aku ngisi suara terus atau terkadang di videoku itu kurang menarik, kurang bagus pencahayaannya. Aku mohon maaf ya mak, tapi mudah-mudahan kalian suka lah ya sama videoku yang sederhana ini. Sejauh ini penontonku itu nggak banyak-banyak sih mak ya, di kisaran 30 orang aja setiap hari. Kalau lebih ya syukur, tapi kalau kurang kayaknya sedih gitu ya mak, karena kan sekarang aku udah konsisten gitu kan ngupload video, selalu aku sempat-sempatkan ngupload video. Jadi aku harapannya itu mudah-mudahan makin banyak yang suka sama videonya, terus makin banyak penontonnya, terus aku bisa gajian. Dan buat para bunda-bunda di luar sana, mak-mak pejuang garis 2, mudah-mudahan Allah segera memberikan kalian momongan ya mak. Terus berjuang, terus berharap, terus berdoa.
Dan ini kita udah mau di penghujung video aja. Aku mohon maaf ya mak, kalau misalkan kadang dalam dubbing kalian ngerasa aku tuh sok pinter, atau kadang kalian ngerasa cara ngomongku itu kurang enak di hati. Aku mohon maaf ya mak, tapi aku tuh memang kayak gini orangnya mak. Dan aku juga orangnya nggak gampang sakit hati ya mak. Jadi kalian kalau mau bercanda-canda mau apa ya nggak ada masalah ya mak ya. Terus kalian jangan lupa juga kalau ada yang punya Facebook, ikutin ya mak Facebook aku. Nama Facebooknya itu Mama Siva Daula ya mak ya. Biar kalian bisa juga nengok kegilaanku di Facebook. Ya udahlah ya mak, dari tadi nggak siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi mak di video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya mak videoku. Dan dibagikan di grup keluarga. Dadah.